Selamat datang di ibadah Gereja Elim Kristen Indonesia Medan Revival Center. Bagi Bapak dan Ibu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang baik. Engkaulah yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Kemasyuran-Mu, keagungan-Mu Tuhan, itu yang kami muliakan pada sore hari yang indah ini. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah menolong kami, Engkau menyertai kami, bahkan Engkau menyampaikan kami ke tempat ini. Engkau tibakan kami ke tempat ini dengan tiada kekurangan satu apapun. Dan kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada sore hari yang indah ini kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mengagungkan akan kebesaran-Mu Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang mengambil bagian dalam pelayanan pada sore hari yang indah ini. Engkau urapi, Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan, sehingga pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan benar-benar Engkau bertata di atasnya, Engkau bersemayam di dalamnya, sehingga pujian dan penyembahan kami menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Bagi jemaat Tuhan yang masih di dalam perjalanan, Engkau berkati mereka, tibakan mereka ke tempat ini dengan tiada kekurangan satu apapun Tuhan. Dan kami berdoa bagi hamba-Mu Tuhan, yang melayani kami, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan dasar Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi kami, bahkan memberkati kehidupan kami, bahkan menyembuhkan setiap penyakit-penyakit kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tutup bungkus kami ke tempat ini dengan tiada kekurangan satu apapun Tuhan. Bebaskan kami daripada segala anasir sejahat, sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertaruhkan malaikat-Mu untuk berjaga-jaga atas kami. 500 meter persegi Engkau berikan malaikat-Mu Tuhan untuk berjaga-jaga atas kami. Dan cuaca pada sore hari yang indah ini Engkau berkati Tuhan. Kami bersyukur cuaca indah dan terang bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami memulai ibadah kami pada sore hari yang indah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami habiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Pada sore hari ini kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Di minggu yang ke-20 ini, di awal bulan 5 ini, kita bersyukur kita boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya yang kudus. Sama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan kita Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita. Haleluya. Mari kita naikkan syukur di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Haleluya Yesus. Megahlah tata-Mu Tuhan. Megahlah tata-Nya. Bersuka, bumi pun bersuka, terangnya bersinar, terangnya bersinar, kegelapan telah sinar, sujudlah padanya, sujudlah padanya, katakan besarlah Tuhan, puji Dia besarlah Tuhan.
akan menggalatakannya. Menggalatakannya. Kemuliaannya. Bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka. Terangnya bersinar. Terangnya bersinar. Kegelapan bersirna. Sujudlah padanya. Sujudlah padanya. Katakan besarlah Tuhan. Puji Dia besarlah Tuhan. Seluruh semesta ajaib. Besarlah Tuhanku, besar Tuhanku, besarlah Tuhan. Puji Dia besarlah Tuhan. Seluruh semesta ajaib. Besarlah Tuhanku. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. How great. Mari angkat tanganmu ke surga. You are great, Lord. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Lebih lagi katakan, how great is our God. How great, yes Lord, is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great, how great, how great, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy. All of praise. And my heart will sing how great is our God. Name above all names. The name above all names. Yes, Lord, you are worthy all of praise. And my heart will sing how great is our God. Lagi Bapak Ibu, panggil namanya name above all names. The name above all names. You are worthy, Lord.
God, and all will see how great is our God. Sekali lagi Bapak Ibu, katakan, how great is our God. Yes, Engkau yang terbesar Yesus, Engkau yang termulia. Yes, is our God, and all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik. Dialah yang terbesar, Dialah yang mulia. Haleluya, haleluya. You are great, Lord, you are great. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Tuhan. Mari angkat penyembahanmu yang terbaik kepada Tuhan pada sore hari ini, karena Dialah yang terbesar, Dialah yang terbesar dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. You are great, Lord, you are great. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu yang kudus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Glory, glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabba, ya Rabba, namaste. Ya Rabba, namaste. Ya Rabba, ya Rabba, namaste. Ya Rabba, ya Rabba, namaste. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, segala hormat hanya bagi-Mu Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami sembah Tuhan Yesus, kami sembah Tuhan. Ajaib-ajaiblah nama-Mu, ajaib-ajaiblah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, naikkan ucapan syukur-Mu yang terbaik kepada Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan, bersama dengan malaikat-malaikat Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan di tempat ini. Kami menyembah Tuhan, kami meninggikan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rala namaso. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan menjamah kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Mari naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menolong kami Tuhan, Engkau membela kami Tuhan, Engkau menyembuhkan kami Tuhan, Engkau memulihkan keadaan kami Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik.
Dia Yahweh Rafa. Yes, Dia sanggup menyembuhkan engkau. Haleluya. Elohim Shaddai. Dia Tuhan yang sanggup mencukupkan. Dia Tuhan yang sanggup menyediakan. Lebih lagi katakan Yahweh, yes, Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai, mari Bapak Ibu, lebih lagi katakan Yahweh. Yes, you are Yahweh. Shaddai, Jireh, Adonai, semanifestalah. Mari naik ke pujian ini dengan imanmu, katakan Elohim Shaddai, Jireh, Adonai, semanifestalah. Lebih sungguh lagi katakan Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai, semanifestalah. Yahweh Rafa, Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai, semanifestalah. Sekali lagi Bapak Ibu, mari angkat tanganmu ke surga, katakan Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai, semanifestalah. Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai, semanifestalah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang menyediakan, Engkau Yahweh Rafa, Engkau Yahweh Jireh bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya sore hari ini keadaan kami dipulihkan Bapa, keadaan kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai, semanifestalah.
Bapa, Engkau Yahweh Jireh, Engkau Yahweh Sikeno, Engkau Yahweh Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus buat kuasa-Mu yang dahsyat, buat kuasa-Mu yang luar biasa atas kami Bapa. Kami berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus. Kami umat-Mu Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk melompat bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saya mau menyapa Bapak Ibu. Shalom bagi kita semua. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa, amin. Luar biasa, amin. Walaupun kita ibadah di tempat ini sudah ke-20 kali, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas atas kita, amin. Katakan kiri kanan saudara, salami, katakan kuasa Tuhan dahsyat atas kita. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sebab Yesus baik, amin. Sama-sama bertepuk tangan. Sebab Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Sebab Engkau baik, sebab Kau baik dan kasih-Mu kekal selamanya. Katakan segala suku, kaum dan bahasa, kaum dan bahasa, generasi ke generasi ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Lord, You are good, amen. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation, generation to generation, we worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You. For who You are, we worship You. We worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You. For who You are, You are good, amen. Tuhan Yesus baik, amen. Katakan lagi, Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, generation to setiap lapan, we worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You. For who You are, we worship You, Jesus. Worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You. For who You are, we worship You, Jesus. We worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You. For who You are, You are good.
terus memuji Tuhan. Sama-sama tepuk tangan. Terus, belum semangat. Belum, yang di belakang belum. Yang di tengah belum kedengaran. Terus, kita adalah umat pemenang di hadapan Tuhan, amin. Kita lupakan yang ada di belakang kita. Kita mau mengarah kepada Tuhan, amin. Haleluya, belum semuanya kedengaran. Haleluya. Ku berlari mengejar apa yang di depanku. Ku lupakan semua yang di depanku. Mari mengarah kepada Tuhan, kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Katakan, masa laluku telah dinasi darahmu. Semua gagalku telah ditebus. Mengenalmu itu yang lebih penting. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Katakan, ku berlari mengejar apa yang di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Mari mengarah kepada apa yang di depanku. Mari menuju kemenangan. Kemenangan yang jauh. Ku berlari mengejar apa yang di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Mari mengarah kepada tujuan yang pasti. Yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang jauh. Saya mau dengan seluruh jemaat katakan, ku berlari mengejar apa yang di depanku. Amin. Ku lupakan semua yang di belakang. Haleluya. Mari mengarah kepada tujuan yang pasti. Kepada apa yang di depanku. Haleluya. Ku menuju kemenangan. Sama-sama semua katakan, ku berlari mengejar apa yang di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Amin. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Sekali lagi. Haleluya. Berikan kemuliaan. Kita percaya kita akan melangkah ke depan menuju kemenangan yang pasti dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami mendapatkan jawaban yang pasti. Jawaban yang pasti bersama dengan Engkau Tuhan. Kami melupakan apa yang ada di belakang kami. Kami mau mengarah Tuhan ke depan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kami mau meninggikan Engkau lebih lagi. Dari tempat ini Tuhan, kami mengangkatkan pengagungan yang terbaik untuk-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami, menyembuhkan kami, memulihkan keadaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah kami. Bahkan Roh Kudus menjamah semua orang yang lewat di tempat ini Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Ku menyembah
terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari Bapak Ibu lebih sungguh lagi kita menaikkan pujian ini, katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan dengan imanmu, kekuatan kami dari Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Engkau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari Bapak Ibu lebih lagi percayakan kuasanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari jemaat Tuhan angkat suara-Mu, katakan, yes. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas atas kami Bapa. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Terjadi. Lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lagi Bapak Ibu katakan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Oh, rasakan hadirat Tuhan, rasakan jamahan Tuhan, karena Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Percayalah firman-Nya berkata, dua atau tiga orang berkumpul dalam namanya, di situ Dia hadir, di situ Dia ada. Jangan bermain dalam hadirat Tuhan. Jangan bermain-main dalam hadirat Tuhan. Jangan anggap remeh dalam hadirat Tuhan. Jangan anggap remeh dengan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Kalau tidak, kau akan datang sia-sia dan pulang sia-sia dari tempat ini. Rasakan hadirat Tuhan. Jangan sampai perhatianmu diganggu oleh apapun juga. Rasakan hadirat Tuhan. Shandana Maya Rana Masu. Haleluya.
tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan iman katakan, aku yakin Engkau hadir di sini. Oh, Rabayara nama Sangga nama Su. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kemenangan, kemenangan. Terima kemenanganmu dalam nama Yesus. Terima kemenanganmu dalam nama Yesus. Terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan, beri kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan yang atas namanya setiap lutut harus bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di bawah kolong langit ini yang olehnya dia memperoleh keselamatan selain nama Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kami bahkan berdoa mereka yang lalu lalang merasakan hadirat Tuhan. Mereka yang berlalu lalang di sekitar kami merasakan hadirat Tuhan. Orang-orang yang berada di sekitar tempat ini merasakan hadirat Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu, ruang, tempat. Engkau Tuhan yang hadir di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Engkau hadir di situ. Karena Engkau Tuhan yang omnipresent. Engkau omniscient. Engkau omnipoten. Kami tahu Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Engkau tidak terselami. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Dan pada sore hari ini kami percaya kami akan dengarkan firman yang lebih dahsyat lagi. Firman Tuhan yang dahsyat, yang meneguhkan iman kami, yang membuat kami semakin percaya bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang sanggup menyelamatkan kami selain nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami siap dengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Saudara yang siap dengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom bagi kita semua. Shalom. Haleluya. Mari dengarkan firman Tuhan. Berikan konsentrasi Anda sebaik-baiknya. Jangan sampai orang yang lalu lalang menerima lawatan Tuhan, sementara Anda yang datang mempersiapkan diri tidak mengalami lawatan Tuhan. Sungguh sangat disayangkan. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Saya baca sampai ayat yang ke-12. Kalau kita sempat, kita akan tuntaskan sampai ayat yang ke-12 nanti. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, Tuhan sendiri. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Tuhan, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sudah datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya.
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Saudara, kalau Anda bisa memperhatikan, mempelajari tujuan Yohanes, ini adalah murid Yesus menulis surat ini adalah yang pasti untuk meneguhkan iman kita kepada Kristus sebagai putra Yahweh yang kekal, sebagai Mesias dan juru selamat kita. Haleluya. Dia adalah juru selamat yang benar bagi dunia, agar kita menerimanya, agar semua yang menerimanya diberikan kuasa. Anda bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-12. Jadi ada beberapa hal yang Anda bisa lihat dalam Injil Yohanes pasal 1 ini. Dari pasal 1 sampai ayat yang ke-18, ayat 1 sampai 18, Anda bisa melihat bagaimana Yohanes sendiri menulis tentang dia, tentang Tuhan Yesus sesuai dengan ilham yang didapatnya. Walaupun dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, tapi ada ilham, ada pewahyuan yang diterima oleh Yohanes. Lalu Anda bisa melihat di ayat 6 sampai 9, lalu ayat 15 juga ada kesaksian Yohanes Pembaptis tentang dia, tentang Kristus. Tapi khususnya paling lengkap nanti bisa Anda baca di ayat 19 sampai 37. Lalu kemudian ada penyataan Kristus tentang dirinya sendiri kepada Andreas dan Petrus. Anda bisa baca di dalam ayat 38 sampai ayat 42. Kepada Filipus dan Nathanael. Anda bisa lihat dalam Yohanes ini, tujuan utama Yohanes menulis Injil ini adalah orang bisa melihat Mesias sebagai juru selamat yang benar bagi dunia. Banyak orang mengaku juru selamat, tapi tidak bisa menentukan jalan akhir bagi dunia, bagi manusia. Tapi Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Agustinus, seorang bapak gereja, dia berkata, dia menulis dalam sebuah bukunya De Civitate Dei, Kota Tuhan. Dia tulis tentang temannya yang bernama Simplicius, yang pernah bercerita kepadanya bahwa dia mendengar seorang filsuf Platonis. Filsuf Platonis artinya filsuf yang percaya kepada apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan oleh Plato. Filsuf ini menyatakan bahwa ayat-ayat pertama dari Injil Yohanes ini pantas dituliskan dalam huruf emas. Haleluya. Anda perhatikan ayat-ayat pertama ini adalah ayat-ayat yang luar biasa. Itu sebabnya saya katakan, sayang Anda duduk di sini, tapi perhatianmu tidak di sini. Sayang Anda duduk di sini, tapi Anda tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sementara hampir 2000 tahun yang lalu, seorang filsuf yang luar biasa, seorang pintar, seorang cendekiawan yang bernama Francis Junius, dia katakan, Injil Yohanes ini, khususnya ayat-ayat pertama dari Injil Yohanes ini, pantas dituliskan dalam huruf emas, karena kalimatnya, kata-katanya sungguh luar biasa. Saudara, kenapa ayat ini Francis katakan layak ditulis dalam huruf emas? Dia mengatakan tentang kesaksian perjalanan hidupnya sendiri. Francis bercerita bagaimana pada masa mudanya dia diracuni dengan berbagai gagasan yang dibuat dengan seenaknya mengenai agama. Namun dengan anugerah Tuhan, dia secara menakjubkan dibawa kembali ke jalan yang benar. Setelah apa? Setelah dia secara kebetulan membaca ayat-ayat ini dalam Alkitab yang sengaja ditaruh ayahnya di tempat yang akan dia lewati. Jadi dia ini mulai lari dari kebenaran firman Tuhan. Bapaknya sengaja taruh Alkitab di situ. Sengaja bapaknya menaruh tulisan Yohanes di situ. Dan di situ dibacanya dengan kebetulan. Tapi saya percaya dalam Tuhan tidak ada kata kebetulan. Amin.
Dia berkata apa? Francis Junius. Dia berkata, di dalam kitab itu ia melihat suatu keilahian yang begitu jelas dinyatakan, serta kuasa dan keagungan yang begitu besar dalam gaya penulisannya, sehingga tubuhnya gemetar dan ia terkesima karena begitu takjubnya. Sampai-sampai sepanjang hari ia hampir tidak tahu lagi dia berada di mana atau apa yang sedang dikerjakannya. Dari saat itulah dia mulai kehidupan barunya yang lebih mendekat kepada Tuhan. Perhatikan ayat 1, katakan, pada mulanya adalah firman. Dalam versi lain, terjemahan lain, dikatakan pada mulanya adalah sabda. Pada mulanya adalah kalam. Kalam adalah perkataan Tuhan. Logos dalam bahasa Yunaninya dikatakan pada mulanya adalah logos itu. Saudara ingat Kejadian pasal 1 mencatat bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi hanya dengan logos, hanya dengan perkataan, hanya dengan kalam, hanya dengan sabdanya saja. Pada mulanya memang pada waktu itu dia tidak kelihatan, hanya suaranya, hanya sabdanya yang disampaikan. Sabda itu, firman itu, perkataan itu bersama-sama dengan Yahweh sendiri. Dan firman itu adalah Yahweh. Anda bisa mendengarkan saya berbicara di Amerika hanya melalui telepon saat ini, walaupun saya tidak ada di sana. Dan Anda bisa katakan, siapa yang telepon? Pak Oktav yang telepon. Sama halnya dengan pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, walaupun dia tidak kelihatan secara fisik, tapi firman-Nya menyatakan pada waktu itu dialah yang menciptakan langit dan bumi itu. Haleluya. Dan firman Tuhan ayat 2 katakan, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Theos. Haleluya. Amin. Firman, perkataan tidak mungkin lepas dari pribadi yang mengucapkannya. Betul enggak? Seseorang bisa dibawa ke hadapan pengadilan karena perkataan yang disampaikannya, perkataan yang diucapkannya. Tapi sayangnya ada manusia yang berkata, mana mungkin Tuhan bisa menjadi manusia? Manusia tidak bisa jadi Tuhan. Tapi Tuhan tidak sukar, tidak sulit menjadi manusia. Karena manusia adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Dia. Haleluya. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan saudara, Anda perlu tahu, firman yang dimaksud di sini adalah Kristus sendiri, Yesus sendiri. Dia bersama-sama dengan Tuhan karena Dia adalah Tuhan sendiri. Firman tidak mungkin dipisahkan dari Tuhan, dari pribadi Tuhan itu. Ayat 3 katakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Amin. Saudara ingat pada waktu diciptakan langit dan bumi, Dia katakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Ini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Haleluya. Dan tanpa Dia, apa dikatakan firman Tuhan? Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Haleluya. Tanpa Yesus tidak ada satupun yang telah jadi dari antara semua yang ada. Itu sebabnya Yohanes 8 ayat 59, Yesus katakan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Orang Farisi menentang itu. Imam-imam ahli Taurat menentang itu. Mereka bilang umurmu masih 30-an dan engkau menganggap engkau sudah ada sebelum Abraham bapa kami ada. Inilah piciknya manusia. Inilah ketidakmampuan manusia untuk berpikir tentang keilahian Tuhan. Manusia selalu berpikir Tuhan seperti yang Dia gambarkan. Manusia tidak pernah mengenal Tuhan lebih dari apa yang dia tahu. Tapi Kristus menyatakan dirinya. Kristus menyatakan dirinya. Itu sebabnya Yohanes yang menyaksikan Yesus, dia katakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Amin. Tanpa Dia tidak ada satupun jadi. Haleluya. Tanpa Yesus
Tidak ada satupun yang jadi. Tanpa firman yang diucapkan pada waktu penciptaan langit dan bumi, tidak ada satupun yang jadi. Haleluya. Itu sebabnya dalam ayat 4 dikatakan, dalam dia ada hidup. Bukan saja dalam dia ada hidup, life is himself. Dirinya adalah hidup itu. Haleluya. Itu sebabnya pada waktu dia bangkit dari kematian, dia tidak perlu kuasa lain karena dirinya adalah hidup itu. Firman Tuhan 1 Petrus pasal 1 pasal 4 kalau saya tidak salah, dengan jelas menyatakan dia bukan mati seperti manusia yang mati, tapi dia mengunjungi dia pernah mati. Haleluya. Dia bangkit, dia hidup. Makanya Yohanes katakan, dalam dia ada hidup. He is life himself. Dirinya adalah hidup itu sendiri. Itu sebabnya dia bisa berkata kepada anak yang mati, hiduplah. Maka anak itu pun bangkit. Karena apa? Dirinya adalah hidup itu sendiri. Dia adalah kehidupan itu sendiri. Dia bisa berkata kepada Lazarus yang sudah mati 3 hari. Dia katakan, Lazarus bangkitlah, keluar dari kuburmu. Dan Lazarus pun hidup. Kenapa? Karena dia adalah hidup itu sendiri. Haleluya. Dia adalah hidup itu sendiri. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ini yang dahsyatnya saudara. Hidup itu adalah terang manusia. Artinya apa? Kristus itu adalah terang manusia. Dan kalau engkau tidak mengenal Kristus, artinya engkau sedang berada dalam kegelapan. Kalau engkau tidak mengenal Yesus Kristus yang bangkit, yang hidup itu, engkau sedang berada dalam kegelapan. Haleluya. Tidak perlu cari terang di mana-mana. Kemarin kami duduk di Sun Plaza. Sedang duduk, tiba-tiba mati lampu, saudara. Sun Plaza, mati lampu. Heboh orang. Saya nggak tahu lagi bagaimana orang yang di lift. Pasti teringat kasus lift yang di bandara, ya kan? Yang ada di lift pasti bingung. Dan yang sedihnya 2 kali mati lampu di Sun Plaza. Dan 2 kali seluruh plaza itu gelap, saudara. Dan saya pada waktu itu langsung mendengar orang teriak. Anak-anak nangis. Tanpa terang, manusia seperti tidak punya pengharapan. Haleluya, benar kan? Kalau Anda tinggal di pedalaman hutan-hutan, memang gak masalah, gak ada terang gitu kan, gak ada lampu malam-malam. Karena apa? Karena tidurnya jam 8 malam. Jam 8 udah langsung tarik selimut tidur gitu ya. Tapi kalau Anda yang tinggal di kota, sudah biasa dengan lampu, dengan listrik, tiba-tiba mati lampu, malam mati lampu, waduh. Pertama, waduh gak bisa tidur Pak, AC mati, panas ya minta ampun. Anak-anak nangis, gak bisa nonton TV, dan lain sebagainya. Kelihatan bahwa terang dibutuhkan manusia. Haleluya. Itu sebabnya saudara, hidup itu adalah terang manusia. Listrik boleh mati, matahari mungkin boleh tidak kelihatan, tapi kalau dalam hatimu ada Kristus, maka engkau memiliki terang yang sejati. Karena listrik bukan terang sejati, tapi Yesus adalah terang yang sejati. Haleluya. Yesus bukan hanya terang sejati, tapi dia juga teman sejati. Haleluya. Itu sebabnya bagaimanapun keadaan gelap di luar di sekitarmu, kalau engkau punya Yesus, engkau punya terang, engkau punya hidup, dan engkau punya segalanya. Amin. Yesus, kau teman sejati, kau menanggung dosaku, tiap hal boleh ku bawa dalam doa padamu. Haleluya. Bila hatiku gelisah, itu kesalahanku, karena lalai menyerahkan dalam
berdoa padamu. Kalau Anda kesepian, Anda merasa seperti tidak punya terang, Anda merasa tidak punya pengharapan, engkau masih punya Yesus, saudaraku. Engkau masih punya Yesus yang adalah teman sejati, yang sanggup dan mau memberikan hidup itu bagimu. Karena kalau engkau menerima Dia, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Haleluya, haleluya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai dia. Haleluya. Saya pernah sampaikan ini. Zaman-zaman saya kuliah dulu di Afrika, saya pernah sampai di perbatasan Kongo malam-malam sekali. Kami udah terlambat, dan ruangan yang saya masuki gelap gulita. Saya nggak tahu ada orang atau tidak, tapi pada waktu kami bilang haleluya, semua sambut haleluya. Rupanya penuh ruangan itu, saudara. Saya nggak tahu. Waktu kami masuk, saya ambil kamera zaman dulu. Saya punya kamera dulu, ada blitznya. Jadi kalau tekan lampunya ceklek gitu kan, terang macam yang di sini. Macam gitu, saudara. Terang. Saya iseng, saya ambil kamera saya ceklek sekali, saudara. Sekaget blitznya itu buat terang semua. Namanya di Afrika. Gigi pun gak nampak waktu itu, saudara. Saking gelapnya ruangan itu. Beberapa waktu setelah itu saya cuci filmnya. Zaman dulu kami cuci film. Saudara gak ada yang cuci-cuci sekarang kan? Kami cuci film dulu. Setelah jadi saya mikir, ini foto ambil di mana? Karena saya gak ingat ruangan itu, saudara. Gelap kulit. Saya mikir ini foto di mana? Sampai satu hari saya khotbah seperti ini juga tentang ini. Roh Kudus ingatkan saya, foto itu kau ambil di dalam ruangan itu. Pada waktu gelap gulita dan tidak ada lampu sama sekali. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Walau sekitarmu ada kegelapan, kalau kau punya Yesus, jangan takut dengan kegelapan. Karena Yesus memberikan kehidupan bagimu. Haleluya. Kalau engkau punya Yesus, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Haleluya. Kegelapan itu tidak dapat menghampirinya, tidak dapat mengerti tentang keadaan itu. Haleluya. Kata yang dipakai di sini kata lambano. Artinya kegelapan itu cannot apprehend him, tidak bisa mempengaruhinya. Saya selalu katakan, kau masuk dalam satu ruangan itu gelap, lalu kemudian apa yang terjadi? Anda tidak bisa lihat apapun, tapi begitu Anda hidupkan lampu, di mana kegelapan itu? Kegelapan itu tidak pergi, saudara. Tapi kegelapan itu tidak bisa menguasai terang yang ada. Itu sebabnya kegelapan tetap ada di situ, tapi terang mengalahkan kegelapan. Haleluya. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak mampu menghampirinya, tidak mampu menguasainya, tidak mampu menaklukkannya. Karena dalam hidup itu ada Kristus, dan hidup itu adalah terang manusia. Engkau sedang datang kepada terang yang bukan sekedar terang, kepada terang yang kalau habis minyak gak bisa hidup lagi. Bukan. Engkau bukan datang kepada terang yang seperti itu. Engkau datang kepada terang yang sejati. Karena itu kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau diselamatkan. Haleluya. Ia telah ada dalam dunia ini, ayat yang ke-10. Dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ini sayangnya. Dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Kenapa enggak dikenal? Karena kita selalu berpikir seperti manusia biasa.
Kita berpikir Tuhan itu sama seperti yang dibayangkan orang-orang lain. Ayat 11 katakan, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Hari ini engkau adalah orang-orang yang sudah datang kepadanya. Saya tidak tahu apakah engkau sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu atau belum. Mungkin kau katakan, oh aku udah 30 tahun Kristen, aku udah 50 tahun Kristen, aku udah 60 tahun Kristen. Itu tidak jadi ukuran. Pertanyaannya, apakah engkau pernah undang Yesus masuk ke dalam hatimu? Kalau engkau pernah undang Yesus masuk ke dalam hatimu, maka tidak sia-sia dia menganggap engkau sebagai milik kepunyaannya. Itu sebabnya ayat 11 katakan, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang itu tidak menerimanya. Berapa banyak orang yang mengaku Kristen, Yesus datang kepadanya, tapi mereka tidak menerima Kristus itu. Padahal keselamatan di depan pintu, keselamatan di depan mata mereka, tapi mereka menolak Yesus sebagai Tuhan. Yang ada hanya kebinasaan sampai mereka bertobat. Haleluya. Kalau engkau menerimanya, kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Ini 20 kali kita beribadah di sini. Saya ingat betul minggu keempat kita pernah. Dia berikan kuasa yang sama bagimu dan bagiku kepada orang-orang yang menerimanya. Diberinya kuasa agar engkau menjadi anak-anaknya. Kalau anaknya Tuhan, anaknya raja, berarti kuasa yang ada pada raja itu juga berlaku pada anaknya. Makanya Pak Bobi ini, walaupun wali kota, istrinya Pak Bobi ini ada pas pampres, pasukan pengamanan presiden. Ya kan? Makanya Anda lihat loh, kok wali kota ada pas pampres, karena istrinya anak presiden. Coba istrinya nggak anak presiden, nggak ada itu pas pampres. Ya kan? Tapi karena istrinya anak Pak Presiden, makanya Pak Bobi kemana-mana pergi, ada juga pas pampres ngikut dia. Inilah hebatnya anak, mantu pun ikut dapat bagian. Haleluya. Nah saudara lihat, kepada semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan. Kalau engkau menerima Yesus, engkau punya kuasa itu. Jangan pergi dukun, jangan cari dukun, cari Yesus. Letakkan tangan atas orang sakit disembuhkan. Katakan hujan pergi, maka hujan pergi. Matahari muncul, maka matahari muncul. Karena kuasa itu diberikan juga kepadamu. Haleluya. Kita masih memperingati hari-hari kebangkitan Kristus. Dan percaya kuasa itu, kuasa kebangkitan Kristus itu diberikan juga kepadamu, supaya engkau yang percaya kepadanya menerima kuasa yang sama dan tidak perlu takut dengan dunia ini, karena dia tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh keberanian kepada kita. Haleluya. Kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Kita akan menikmati roti dan anggur perjamuan pada hari ini. Dan percayalah, kalau Anda menerima Yesus, bukan saja Anda akan mengalami kuasa kebangkitan itu, tapi juga Anda akan melihat kuasa kebangkitan itu bekerja dengan dahsyat dalam diri saudara. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, kalau engkau mengakui Kristus mati bagimu, kalau engkau mengakui bahwa Dia memberikan tubuh dan mengorbankan tubuh dan darahnya untuk pengampunan dosamu, hari ini kau layak bersama-sama dengan kami menerima roti dan minum dari cawan yang disampaikan, yang diberikan kepadamu. Saya mengundang petugas perjamuan untuk maju ke depan. Haleluya. Shandaraba yara labus. Darahnya curah karena salibnya. Salibnya, bagi orang salib ini kebodohan. Orang mengatakan banyak hal tentang salib ini, tapi
Tetapi salib ini bukti kasih Yesus bagi engkau dan saya. Salib ini bukan untuk kita sembah, salib ini bukan untuk kita puja, tapi salib mengingatkan kita akan kematian Kristus. Dan firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Haleluya. Oleh darah Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang di tangan saudara melambangkan tubuh Kristus yang tercabik-cabik untuk pengampunan dosamu? Mari dengan penuh ucapan syukur kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat cawan di tangan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Percayakah saudara, anggur yang ada dalam cawan ini melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk pengampunan dosamu? Mari kita terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus, kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus, kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, bilurnya sungguh heran. Haleluya. Bilurnya membawa kesembuhan. Percaya saja, semua sakit hilanglah oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh darah Yesus tertolong. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh apa? Oleh darah Yesus tertolong. Haleluya. Engkau yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus, kalau ada di antaramu yang sakit, letakkan tanganmu di tempat yang sakit itu. Percaya, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit jantung, darah tinggi, gula darah, apapun namanya, hari ini semua sakitmu sembuh di dalam nama Yesus. Terima mujizat, terima mujizat, terima mujizatmu di dalam nama Yesus. Benih kanker dimatikan di dalam nama Yesus. Engkau tidak punya kuasa lagi, karena oleh bilur-bilurnya sakitmu menjadi sembuh, sakitku menjadi sembuh. Aku terima dengan
ucapan syukur dalam nama Yesus. Katakan, aku terima kesembuhanku di dalam nama Yesus. Aku terima mujizatku di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Dia sembuhkan sakit. Haleluya. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Katakan, sungguh ku percaya. Oh haleluya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Percaya tidak ada yang mustahil. Walaupun dokter bilang mustahil, gurumu bilang kau bodoh, percaya mujizat masih ada. Semua katakan tidak mungkin, percaya dalam Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Mustahil tidak ada dalam kamusnya Tuhan. Haleluya. Mujizat masih ada bagiku. Yes Lord. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Haleluya. Terima mujizatmu dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus Tuhan. Shanda nama ya nama she. Ora la 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 bayanda nama skorianda rabashi. Terima mujizat dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat tersedia bagi kami. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan satu lagu. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Katakan kepada kawan kiri kanan, Dia tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara yang lihat saya sudah dipangkas hari ini, Anda tahu. Yang tidak dekat sama saya tidak tahu. Haleluya. Saudara yang lihat saya pakai jas warna biru hari ini atau abu-abu, Anda tahu kenapa. Orang yang tidak dekat dengan saya tidak tahu kenapa. Tapi nggak apa-apa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Dan anak-anaknya yang menerimanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Haleluya. Dan kuasanya tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah. Tak berubah selama-lamanya.
Sama-sama angkat tangan, katakan haleluya lebih tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kuasa-Mu Tuhan. Engkau tidak berubah dahulu sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Kami percayakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami, mengubahkan kami Tuhan, menyembuhkan kami Tuhan Yesus. Bahkan perjamuan kudus yang sudah kami terima Tuhan, Engkau juga memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan pada sore hari ini. Bahkan persepuluhan ucapan syukur, persembahan khusus Engkau memberkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama. Lebih semangat katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama. Sekali lagi Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Kita akan mendengarkan pengumuman. Haleluya, shalom. Masih mau duduk? Haleluya, shalom. Masih ada sukacita, amin. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang menyertai ibadah kita sepanjang satu hari ini sampai sore hari ini. Tuhan Yesus baik. Terima kasih kepada semua tim yang sudah melayani dan juga kepada Bapak Pendeta, Bapak Dr. Octavianus Nathanael yang sudah melayani. Tuhan Yesus berkati. Saudara yang terkasih Yesus Kristus, untuk pengumuman, setiap hari Selasa kita tetap mengadakan Bible Study di rumah Bapak Gembala yang ada di Tujipapan, Blok C nomor 26. Untuk ibadah kita hari Minggu tetap di tempat ini yang akan kita mulai pukul 16 atau jam 4 sore sampai dengan selesai. Mari kita ajak setiap saudara kerabat kita untuk boleh sama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Saudara terkasih Yesus Kristus, kita akan akhiri ibadah ini. Sama-sama kita mari sekali lagi bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mengatakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan. Kebesaran-Mu
kebesaran-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami hari ini Tuhan. Saat hari-hari kami bersyukur Bapa yang baik buat penyertaan Tuhan, buat ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai akhir ini Tuhan menolong, menyertai kami. Kami bersyukur buat cuaca yang terbaik. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan kami bersyukur buat setiap kesembuhan, kelepasan yang boleh kami alami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala sesuatunya Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak yang sudah melayani sore hari ini Tuhan, berkati mereka lebih lagi. Bahkan hamba-Mu yang sudah berdiri memberitakan apa yang Tuhan mau, Tuhan berkati hamba-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu semakin luar biasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat sore hari ini kami gereja Tuhan, kami yang dibenarkan karena nama Tuhan, kami berdiri, kami mengangkat tangan kami di tempat ini. Kami melepaskan berkat Tuhan atas Indonesia. Kami memberkati negeri kami. Kami perkatakan shalom atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau-pulau diberkati. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua diberkati, dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa biarkan terobosan yang baru ada atas bangsa negara kami. Kami berdoa biarkan pertobatan ada atas bangsa negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, DPR, gubernur, wali kota, bupati, bahkan kepala desa. Tuhan kami berdoa biarkan roh hikmat yang daripada Tuhan ada atas pemerintah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa biarkan roh takut akan Tuhan ada atas mereka. Bahkan setiap perangkat bangsa negara kami, TNI, Polri, kami bawa di hadapan Tuhan. Mereka berjaga-jaga untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati mereka di dalam nama Yesus. Kami perkatakan berkat Tuhan atas Indonesia. Bahkan kami berdoa untuk kota kami, kota Medan, Bapa yang baik. Firman-Mu berkata dimanapun Engkau berada, berdoalah bagi kotamu. Hari ini kami mengangkat tangan kami. Kami melepaskan berkat Tuhan atas kota Medan di dalam nama Yesus. Lepaskan berkat Tuhan atas kota Medan. Kami berdoa untuk gubernur kami. Kami berdoa untuk wali kota kami. Bahkan setiap pemerintah, pejabat, perangkat kota kami diberkati di dalam nama Yesus. Kami perkatakan berkat Tuhan atas hidup mereka. Setiap yang tidak benar Tuhan singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Medan diberkati, Medan dipulihkan, Medan dibaharui di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, berkati setiap denominasi gereja. Kami berdoa biarkan gereja-Mu bangkit menjadi penuai-penuai di akhir zaman, dimenangkan untuk Tuhan. Kami berdoa secara khusus Bapa yang baik. Kami berdoa syafaat untuk gereja Elim Kristen Indonesia Medan Revival Center Tuhan. Tuhan menilik, bahkan Tuhan melihat gereja kami hari ini. Tuhan melihat setiap kami yang setia sampai hari ini. Tuhan berkatilah gereja ini. Kami berdoa biarkan gereja ini menjadi kesaksian bagi kota Medan, menjadi kesaksian bagi Indonesia di dalam nama Yesus. Bahkan setiap orang-orang mendengar nama Tuhan yang hidup di dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan, setiap kami yang datang hari ini mencari wajah Tuhan, beribadah di tempat ini, bahkan mereka yang beribadah secara live streaming Tuhan, kami lepaskan berkat Tuhan atas mereka di dalam nama Yesus. Kami perkatakan kesembuhan atas mereka di dalam nama Yesus, kelepasan di dalam nama Yesus, sukacita yang baru di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua berkat Tuhan atas kehidupan-Mu. Olehnya Bapa yang baik, kalau sebentar ibadah kami akan berakhir, kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan, tapi kami percaya ada Roh Kudus, Engkau Tuhan yang menuntun bahkan menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Olehnya Bapa yang baik, kami beserta seluruh orang-orang percaya di seluruh dunia ini menaikkan doa yang Kau ajarkan dengan berkata, Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada kasih Tuhan, mari tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya berkat besar dari Bapa Yahweh di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus turun ke atas saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Diberkatilah engkau dalam segala hal di hidupmu. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam semua yang dikerjakan tanganmu. Diberkatilah istrimu oleh karena engkau. Diberkatilah suamimu oleh karena engkau. Anak-anakmu diberkati Tuhan karena engkau. Bahkan orang tuamu diberkati Tuhan karena engkau. Pendidikanmu, sawah, ladang, kebun, ternak, apapun yang kau punya, diberkati dan dilipat gandakan Tuhan. Bersatu jalan orang menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Karena malaikatnya diperintahkan menjaga keluar masuk rumahmu, dan kemanapun engkau pergi, engkau yang mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk persepuluhan, ucapan syukur, persembahan khusus. Dihalaunya belalang pelahap, belalang pengerik, sakit penyakit, bahkan penyakit sampar, penyakit menular tidak akan mendekat kepada kediamanmu. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua.